Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Nama saya Diendatul Khairat. Lagi galau nih, Ma. Jadi gini, Ma. Sering sekali kita kan selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidayah dan taufik itu kan selalu diberikan kemudahan, Ma ya. Tapi kenapa ya, Ma? Saya itu selalu aja cuek dan gak peduli sama hidayah dan taufik itu. Astagfirullah, mohon bimbingannya, Mama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastikan punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, pagi hari ini juga sudah kita lihat nih, sudah ada yang hadir di rumah Mama Dede. Kalau dilihat dari jaketnya ini kita sepertinya sudah kenal ya. Wah, Mas Dudu hafal banget nih kayaknya Hafal ya. banget ya. Hejo, Hejo, Pak. hejo. Tandanya? Terus juga dari wajahnya terlihat terpancar aura-aura sinar-sinar cahaya Qur'ani. Oke, oh. Gitu. Aura kasih mengasihi nggak? Aura kasih mengasihi. Iya, baik. Ya, tapi kita boleh tanya lagi Iya, dari mana pastikan yang sudah ya. hadir. Oke, Selamat silakan. pagi, selamat datang adik-adik dari mana ini? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oh, kan betul kan? Nggak salah kan aku kan? Iya. Dari STM Budut. Bukan. Itu tetangga sekolah gue. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya, Mas Bedu, bagaimana melihat hari ini tuh sepertinya bisa mendapatkan hidayah atau taufik nggak? Hidayah itu memang datang dari mana saja. Masya Ya kan? Allah. Untuk siapa saja dan kita nggak pernah tahu kapan hidayah itu akan datang pada kita. Nah itu Mas Bedu, Mama ya tadi di awal ada video salah satu penggemar rumah Mama Dede nih Mah. Beliau ini galau nih Mah karena menyadari adanya hidayah, hadirnya taufik. Tapi terkesan dia nyadar juga kalau dia mengabaikan gitu Mah. Jadi dia menyuekin gitu. Atau mungkin dia nggak tahu kalau tanda-tandanya dia dapat hidayah mungkin. Nah, dia tahu, Dia tahu. ini hadir nih hidayah nih, taufik hadir nih, tapi malah terkesan mengabaikan. Nah, bagaimana tuh, Ma? Mohon bimbingannya, Ma. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taufik dan hidayah sering banget. Doain ya biar saya mendapatkan taufik. Biar anak-anak mendapatkan hidayah dari Allah. Sering banget kita ngomong baik buat diri kita. Buat anak-anak, buat keluarga kita, buat teman kita. Sering banget. Doain ya biar dapat taufik hidayah. Apalagi kalau misalnya maaf dalam tanda kutip. Punya anak, rada nakal. Kita pasti ngomong sama orang. Doain ya. Biar anak saya dapat hidayah. Dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang namanya para pembicara. Para penceramah biasanya maaf dalam tanda kutip. Kalau selesai berbicara,
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa betul? Betul. Biasanya di ujungnya begitu. Apa sih arti taufik? Apa sih arti dari hidayah? Hidayah. Hidayah adalah bimbingan, tuntunan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh manusia. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya sih belum mendapatkan hidayah, itu salah. Karena yang namanya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh manusia. Semua mendapatkan hidayah tanpa kecuali. Mau orang kota, orang kampung, orang beriman, tidak beriman, semua mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang tepat kalau ada orang bilang kayaknya dia belum dapat hidayah, itu cuman dia nggak nangkep hidayah. Jadi yang namanya hidayah adalah bimbingan, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia. Misalnya dengan terbukanya hati, dengan adanya keinginan, kelapangan dada, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kata agama, itu hidayah yang Allah berikan kepada kita. Namun hidayah yang diberikan oleh Allah itu harus segera diambil, jangan dicuekin. Ada orang mendapatkan hidayah, didiamin aja nggak segera diambil, lama-lama hidayahnya pergi. Wajib dirawat oleh kita. Ibaratnya saya beli pohon, pasti yang terbaik. Kalau pohon ini saya rawat, disiram sesuai dengan kebutuhan. Kan ada yang seminggu 2 kali nyiramnya, ada yang tiap hari, ada yang airnya banyak, ada yang sekedarnya. Sesuai dengan kebutuhan, dipupuk. Tiap 3 bulan diganti tanahnya dengan tanah yang baru, subur. Hidayah juga begitu. Kalau tidak dirawat, lama-lama mati itu pohon. Sama hidayah juga begitu. Jadi hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia. Dan hidayah itu kalau tidak dirawat dia cepat pergi. Makanya wajib segera dirawat oleh kita yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada 4 macam. Kita lihat dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah saya ke jalan yang lurus. Mana hidayah itu? Yang pertama hidayah gharizah. Hidayah insting, bawaan, fitrah bawaan manusia. Misalnya, kalau kesakitan dia nangis, bayi digigit nyamuk nangis, lapar nangis, pipis dia nangis. Kemudian kalau misalnya kita kena debu mata ngedip, nggak ada yang perintah, otomatis ngedip mata kita. Ini hidayah gharizah, bawaan, insting. Kalau yang namanya lapar kita makan, aus kita minum, ngantuk kita tidur. Tanpa diajarin itu otomatis. Masya Allah. Ini hidayah gharizah. Yang kedua hidayah akal. Kalau misalnya kita lapar, pengen makan. Akal nyari di mana makanan. Kalau tidak punya makanan, berusaha nyari uang buat beli makanan. Uang punya, tidak mungkin kita makan uang. Beli makanan ke warung, ke rumah makan misalnya. Ini akal kita yang berbicara. Kita lihat. Yang namanya hidayah. Ada juga hidayah panca indera. Ijo kalau buah-buahan artinya masih mentah. Kalau sudah mulai kuning, mulai merah, itu artinya sudah matang. Ini panca indera kita mengatakan begitu. Tapi tidak semua panca indera itu membenarkan. Kenapa? Saya ambil contoh. Yang namanya merah, kelihatannya ranum, manis. Tapi tidak semua yang merah itu manis. Maaf anak-anakku sekalian, tahukah kalian buah lobi-lobi? Tahu? Lobi-lobi warnanya apa? Merah. Kira-kira manis apa asam? Ini anak-anak nggak kenal lobi-lobi ya? Oh zaman dahulu kala. Apa itu? Udah nggak ada apa lobi-lobi. Udah nggak ada sekarang ya? Dulu ada buah duwet, ada buah lobi-lobi, ada gohok. Oh, gohok. Sekarang udah pada hilang ya, dibikin perumahan tanahnya. Lobi-lobi itu warnanya merah. Tapi tidak semua yang merah itu manis. Asemnya luar biasa. Sampai ngaruhi. Nggak ada. Saking kebayangin asem. Itu.
Jadi yang namanya akal, pancar indah itu hidayah dari Allah. Contoh, kalian lagi kuliah. Dari tadi belum makan. Di warung, kantin, tempat kampus kalian. Ada yang ngegoreng cumi basah. Tahu nggak cumi basah? Iya mah. Kan kecium sama kita. Ya Allah, cumi basah, mana hitam. Itu udah kebayang enaknya. Nasi pulen panas pakai sambal, pakai cumi basah. Nikmat. Masya Allah nikmat banget. Udah kebayangin. Panca indera kita mencium. Enak banget nih cumi. Tapi otak akal kita berpikir, nggak mungkin dong makan lagi kuliah, bener nggak? Jadi ini nyambung ke sini, dari panca indera kita ke sini nyambung. Kemudian kita juga ada yang keempat, hidayah agama. Misalnya dengan hidayah panca indera, dengan hidayah akal yang mengatakan kalau kita lapar harus cari duit, punya duit harus beli makanan. Tapi digiring lagi dengan hidayah agama. Makanan yang halalan thayyibah. Kalau seorang muslim tidak hanya sekedar makanan bisa kita makan. Agama mengatur mana yang boleh, mana yang tidak. Dari hidayah agama inilah tentang hidayah. Itulah 4 hidayah yang Allah karuniakan kepada kita ya Betul, Pak ya. semua punya. Insting, naluri, akal, kemudian panca indera dan indera, juga yang terakhir adalah agama untuk menentukan mana yang baik, mana yang Betul. buruk, Itu ketentuan yang kita. boleh kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Setelah ini Mama akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang jangan kau abaikan hidayahmu. Setelah ini jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mama baru menjelaskan hidayah dan Ya, kita akan ke hidayah. taufiknya. Biar kita tahu mana bedanya hidayah dan juga taufik. Iya. Allah berfirman dalam Al-A'raf 178, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Orang yang mendapatkan hidayah itu oleh Allah mantap hidayah bagi mereka, dan orang yang tidak mendapatkan hidayah itu mereka orang yang merugi. Artinya kalau orang yang merawat hidayahnya dia beruntung. Tapi orang yang tidak mau merawat hidayah merekalah orang-orang yang merugi. Itu tentang hidayah. Sekarang taufik. Taufik ini akar katanya wafaqo. Artinya kesesuaian. Maksudnya apa? Kesesuaian antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita manusia sebagai makhluk. Misalnya ada irodah, ada keinginan, ada kemauan. Kalian deh misalnya daftar di TV One. Udah didaftar ini. Keinginan ada. Tapi apakah ada kesesuaian antara jadwal yang diberikan TV One dengan waktu kalian? Belum tentu. Contoh, ada majlis taklim. Ada orang datang ke majlis taklim. Sebelum datang ke majlis taklim dapat hidayah dari Allah. Ada pengajian di Masjid Anu. Dapat. Jam sekian, tanggal sekian, tempatnya di Anu, yang ceramah si Anu, itu hidayah. Dengan dia datangnya ke tempat tadi, itu adalah taufik. Keinginan. Sesuai dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, dengan keinginan dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk datang ke majlis taklim. Nih tentang majlis taklim. Kenapa? Tidak semua orang yang dapat hidayah pemberitahuan di sini ada majlis taklim jam sekian tanggal sekian di tempat Anu yang ceramah si Anu datang, benar nggak? Iya Ya. mah. Hanya yang dapat taufik doang yang datang. Contoh, kalian punya telinga? Punya? Punya. Ngedengar nggak? Dengar. Alhamdulillah. Ajan. Tiap datang waktu sholat kedengaran ajan. Ini adalah hidayah dari Hidayah. Allah dengan telinga kita. Tapi apa semua orang yang mendengarkan ajan dapat taufik? Belum tentu. Banyak yang mendengar ajan kagak ke masjid. Enggak, tetap aja. Dia sadar. Ini panggilan Allah untuk sholat. Padahal mah masjid depan mata. Cuek aja. Artinya orang tadi tidak mendapatkan taufik. Taufik. Gitu kan? Ya. Jadi taufik ini kesesuaian. Keinginan dari orang yang bersangkutan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya taufik ini wajib dijaga. Karena yang namanya taufik kalau nggak dijaga gampang pergi. Kalau sudah pergi nariknya lagi susah. Coba orang yang maaf dalam tanda kutip. Tadinya rajin ngaji. Dapat hidayah, dapat taufik.
Salah bergaul dengan orang yang benar. Ngikutin pergaulan yang gak karuan. Untuk menarik kembali berat apa gampang? Berat. Berat. Makanya taufik wajib dijaga. Tapi orang yang benar-benar mendapatkan taufik akan membuka hati orang tadi untuk melakukan kebaikan. Fa in hibtum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut suami istri ini ada sikok keributan, pertengkaran di antara suami istri, datangkan seorang hakim dari pihak laki-laki, seorang hakim dari pihak perempuan. Kalau dua hakim tadi, ini dia. Ada keinginan mengislahkan suami istri tadi, Allah berikan hati yang terbuka buat suami istri sehingga mereka akur kembali. Inilah yang disebut dengan taufik. Diberikan oleh Allah dengan orang tadi. Ada nggak keinginan di hatinya untuk mengakurkan suami istri? Kalau memang tadi berantem dalam An-Nisa 35. Kalau kita dengan ngedengarkan azan, ada nggak keinginan untuk ke masjid? Ya. Walaupun kedengaran azan belum tentu semua ke masjid. Walaupun dia udah tahu pengajian di sini jam sekian, tanggal sekian, belum tentu pergi ke sana. Makanya disatukan hidayah dengan taufik. Karena ini satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Makanya selalu bilang, berikanlah taufik dan hidayah. Makanya hebat orang yang namanya taufik hidayah. Iya. Dua-duanya mendapatkannya. Semoga namanya sesuai dengan sifat kelakuan dari orang yang bersangkutan. Dapat medali emas lagi ya, Begitu. Olimpiade. Iya hebat kan. Karena namanya ya. taufik hidayah. Nah, Pak, bicara tentang taufik hidayah, artinya kan taufik itu ada keinginan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Betul, ya kan? ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan kisah seorang yang justru ingin menghancurkan agama Islam, ya, Ma? Kemudian tiba-tiba dia mendapatkan hidayah berbalik menjadi orang yang sangat ingin memeluk agama Islam. Nah, itu bagaimana? Keinginannya tidak ada sebelumnya, Ma? Betul, itulah hidayah yang Allah berikan kepada orang bersangkutan. Kebetulan dia dibuka hatinya oleh pada saat itu sehingga terbuka dadanya, dapat hidayah dari Allah. Hidayah, hidayah itu kan kelapangan dada, kesucian hati, keinginan yang sangat kuat untuk memperbaiki kehidupan ke arah agama yang paling benar. Jadi orang tadi makanya Mah bilang hidayah itu segera ditangkap. Kalau dicuekin kabur dia. Dia mencari-cari kelemahan agama Islam di Al-Quran, dicari-cari lama-lama dia tertarik dengan Al-Quran. Justru terbalik, tidak sedikit orang-orang yang seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang-orang cerdas, mereka orang-orang pintar, dibuka hatinya oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah yang tadinya akan menghancurkan Islam dengan mereka mempelajari agama kita, terbalik justru membela agama kita habis-habisan. Kenyataan kan? Kenyataan banget, Mas. Seperti sahabat Nabi ya, Ma, yang tadinya musuh menjadi sahabat paling Umar dekat. dan contoh. Iya, contohnya Umar. Itu contoh. Salah satu contohnya. Karena apa? Dapat taufik dan hidayah dari Taufik Allah. hidayah. Gitu. Nah, Mama bilang tadi hidayah hidayah akan pergi meninggalkan kita dan bahkan akan mati kalau dia tidak dirawat. Tidak dirawat. Apakah akan ada kesempatan kedua untuk dapat hidayah lagi orang lain itu? Boleh jadi. Cuman yang namanya hidayah, maaf, boleh jadi datang sendiri. Ya. Boleh jadi dicari. Punten, yang non muslim banyak kita baca-baca di YouTube kan. Ngedengerin azan, tertarik. Ngedenger tarhim menjelang subuh, dia tertarik. Benar, Bang. Ada juga yang rumahnya dekat musola. Anak-anak kecil itu selalu baca kulhu dan seterusnya, dia tertarik. Ya. Ada juga yang maaf dalam tanda kutip. Ini kenyataan. Cuman ngedengerin hanya nih ya. Ketika dia seorang kameramen, itu dia ngerekam acara Quran. Oh, iya, Bukan anak-anak kecil. Oh, yang Hafiz Quran itu. Iya. Di suatu TV sebelah. Iya, iya. Itu masuk Islam. Yang nggak utuh TV-nya sebelah, Ya. teman sebelah ya. Jadi hanya gara-gara tiap dia lagi ngelihat itu, Merekam. ada anak-anak bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang pulang ingat nempel itu doang. Gara-gara itu Allah berikan hidayah masuk Islam dia. Masya Allah. Tidak mustahil kalau Allah berkehendak dengan cara bagaimanapun. Bahkan ada kisah seseorang non-muslim masuk Islam karena akidah akhlak orang muslim itu sendiri, Ma. Betul. Contohnya kita kenal lah, ada seorang pengusaha non-muslim yang masuk Islam. Pada saat neneknya orang tuanya sakit, dia izin ke pengurus masjid. Tolong dong, toaknya jangan disetel dulu. Mama saya lagi sakit nih. Dia waktu itu pada saat itu non-muslim.
ya kan? Nah, ibu saya lagi sakit nih, tolong seminggu aja. Ibu saya 2 hari aja, ibu saya biar bisa tidur dengan tenang. Kata pengurus masjidnya yang orang Islam, kita kasih 1 minggu, biar kita nggak usah pakai pengeras suara. Nah, karena kelembutan hati orang muslim itu, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya si orang non muslim tadi, wah orang Islam baik-baik ya. Akhirnya dari situ, dari akhlak orang muslim, akhirnya dia bisa dapat hidayah. Akhirnya dia masuk Betul. muslim. Jadi makanya Jadi seorang akhlak itulah, akhlak seorang yang memaafkan itulah yang menjadi hidayah. Contoh nggak usah jauh. Ya, Ma. Rasulullah SAW dalam sejarah dikatakan, tiap lewat cerot diludahin sama emak-emak, cerot diludahin. Dia lewat nggak ada yang ngeludahin. Ada apa bapak? Pak, ibu-ibu yang suka ngeludahin saya di mana? Lagi sakit, disamperin. Dialah yang pertama nengokin, ditanya udah minum belum? Beliau yang menjerang minum, diberikan minum, didoakan biar sehat, dapat hidayah pada saat itu. Kata dia, baik banget umat Islam. Masya Allah. Langsung masuk Islam bersyahadat. Banyak cara. Kalau Allah berkehendak tidak mustahil. Dengan cara bagaimanapun orang mendapatkan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Mama. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Nah, sepertinya nih hadir hari ini teman-teman dari IKI juga mau bertanya langsung sama Mama ya. Boleh banget ya Maya, tapi setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, baik silakan. Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang mau bertanya kepada Mama, berdiri. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau perkenalkan, nama saya Anissa Islami dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga. Mau izin bertanya, dalam surah Al-Baqarah ayat 272, dalam terjemahannya kan dikatakan, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Pertanyaan dari saya mah, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah, sedangkan dalam surah tersebut dikatakan hanya Allah yang menghendaki. Iya, kehendak Allah, siapa saja gitu yang mendapatkan hidayah. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Al-Baqarah 272 ini nyambung dengan Al-A'raf 178. May yahdillahu fahwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah, dia benar-benar mendapatkan petunjuk. Siapa yang tidak memelihara petunjuk, dia adalah orang-orang yang rugi. Jadi sekali lagi, wa an laisa lil insani illa masa. Manusia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia usahakan. Jadi kewajiban kita berusaha. Makanya hidayah itu oleh Allah diberikan kepada semua manusia. Cuman hidayah itu gampang pergi, merawat nggak dia tadi. Makanya kalau orang tadi benar-benar mengerjakan segala perintah Allah, menjauh yang dilarang oleh Allah, Allah menyukainya. Makanya hidayah itu tetap melekat dengan diri orang yang bersangkutan. Tapi kalau dia tidak merawat hidayah tadi, seperti saya bilang tadi, pohonan tidak dirawat akan pergi itu hidayah. Jadi begitu. Jadi tidak bisa kita menyalahkan Allah. Misalnya orang yang munafik itu kan tiap berbuat dosa titik satu hitam dah hatinya kan, kalian tahu. Itu bukan kesalahan Allah. Allah udah ngasih tahu ini boleh ini tidak, tapi orang yang bersangkutan melakukan dosa titiknya makin nambah gitu. Makanya dikatakan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun adzim. Ditutup hati mereka, bukan Allah yang menutup hati mereka, tapi mereka yang menutup hatinya. Tadi seperti dia dengar azan, kedengeran sama dia.
Wong mendengar telinganya, tapi cuek nonton masjid. Itu maksudnya. Jelas? Baik. Sudah jelas Jadi, ya? Jadi artinya kita nggak perlu repot-repot mungkin ya maksain orang untuk supaya dapat hidayah, nggak usah. Tugas kita tuh adalah ya udah mengingatkan ya Maya. Iya. Mengingatkan untuk Jadi, diri kita pribadi, untuk ya. orang lain tentang kebaikan. Kembali bagaimana kita memelihara hidayah tadi. Tentang hidayah tadi. Gitu. Ya. Baik. Tapi ujung-ujungnya tetap Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita atau kepada orang lain gitu Ya. ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Dari Anissa Islami, kemudian dari selanjutnya dari siapa? Ya, yang mau nanya silakan berdiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mama, saya Anissa Nabila Hairani, asal Anissa dari juga. Anissa. Banyak nama Anissa ya. Iya. dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga, Galau nih mah. ada apa? Jadi seperti yang tadi mama katakan, memang banyak orang yang mengatakan bahwa hidayah itu belum mereka dapatkan. Nah pertanyaannya, apakah ada penghalang-penghalang dari datangnya hidayah tersebut? Itu saja, Ma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana penghalang-penghalang hidayah datang kepada orang tadi? Anda lihat di dalam Al-A'raf 179 nyambung dengan 178. Walaqad darokna di jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka. Siapa? 3 golongan. Mereka punya hati, bisa berpikir, tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Ini 1. 2, mereka diberikan mata, bisa melihat, tapi matanya tidak mau melihat ayat Al-Quran yang tersirat dalam Al-Quran, ayat Allah yang tersirat dalam alam dunia ini. Tidak mau melihat. Yang ketiga, mereka diberikan telinga, bisa mendengar, tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran, ceramah agama, siraman rohani, lantunan Al-Quran, lantunan azan. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Sementara kita tahu, pintu ilmu ada 2, mata, telinga. Matanya ditutup sama dia, telinga ditutup, hatinya ditutup. Itulah yang menutup hidayah daripada Allah. Seperti itu ya Anissa, sudah jelas? Iya. Anissa. Ada Anissa yang ketiga? Ada lagi? Dapat piring cantik setelah ini kalau ada Anissa lagi. Emang beli kecap. Mah, berkaitan dengan tadi ya Mah, di segmen sebelumnya Mas Bedu, ini pasti juga hampir kita pernah merasakannya. Ketika kita lagi berkendara nih Mah, kondisi masih di jalan, tanggung nih, mau sampai bentar lagi, ada azan Mah. Nggak bisa dipungkirin, nggak semua orang berbelok langsung mencari masjid Mah. Betul. Nah, merasa bahwa nanti deh bentar lagi sampai entar sholat di sana. Apakah itu termasuk menunda taufik? Nah, bagaimana? Betul. Menunda ya Mah? Karena Al-Quran menyatakan, Fawailul lil musallin alladzina hum An sholatihim sahun. tahu kan ayatnya, tapi kenapa nggak dipakai? Hari gini apa sih yang susah? Iya, Mah. Pom bensin ada Ada. musolanya, mau kenanya ada, tempat duduknya ada, musola ada, masjid ada. Tanggung ntar aja di rumah. Itu dia godaan setan. Pas mudik mah macet, rest area jauh. Misalkan kan terjadi seperti itu. Betul. Bisa sholat menghormati waktu. Matiin tuh radio, matiin TV, semua HP. Pas lagi macet ini ya pas Iya. bisa digunakan untuk Iya. keluar tuh kan. Iya, Keluar dari itu. kendaraan bisa di... Kayak mudik kemarin. Iya. Iya, Itu Mah. kan terkunci jalanan. Nggak bisa Sampai nggak gerak. bisa bergerak sekian puluh jam. Kembali kepada iman kita. Iya, iya. Gitu. Kalau ada keinginan, taufik itu pasti akan datang. Di Iya, kesesuaian taufik waktu. itu kesesuaian antara hati dengan keimanan. Sesuai nggak? Ada nggak kemauan ke situ untuk melaksanakan perintah Allah itu? Ibarat orang yang beruntung itu adalah orang ketika diberikan kesempatan, dia punya kemauan dan punya keinginan sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan itu, Mah. Betul. Maka jadilah orang yang beruntung. Sementara dia tidak tahu Iya, Mah. apakah ada kecelakaan di depan, Nah, apa itu dia masih dia. ada umur. Apakah Tidak masih sedikit ada orang di umur? kendaraan langsung mati Masya kan. Allah, Tuh. iya Mah. Apalagi kalau seandainya, wah ternyata nggak bisa diprediksi perjalanannya lebih lama dari biasanya. Akhirnya lewat sholatnya. Kan tidak sedikit. Iya, Kayak Mah. kemarin mudik itu biasa 6 jam, 24 jam. 24 jam, Masya Allah. Baiklah, kalau begitu nanti kita lanjutin lagi ya, Mah ya. Masih boleh kan, Mah?
teman-teman di sini nanya sama Nah. Mama ya. Oke deh, kalau gitu jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan simak pertanyaan dan juga jawaban dari Mama selanjutnya masih mengenai taufik dan juga hidayah dalam Islam. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan. Setelah dua Anissa yang Iya. bertanya. Anissa ketiga. Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau mah, Ada apa? Fira. seperti yang telah Mama sampaikan bahwa semua manusia pasti mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Ya. wa taala. Apa saja ciri-ciri bahwa manusia tersebut telah mendapat hidayah? Terima kasih, Ma. Oke, Fira. Ciri-ciri manusia mendapatkan Semua hidayah. manusia dapat hidayah. Ya. Hidayah itu tadi Mama bilang kan ada 4. Empat. Ada hidayah ghadijah. Semua manusia dapat hidayah dari Allah. Coba Fira lihat. Ada nggak orang misalnya lagi diri, ada anjing ngegonggong, diem aja, ada nggak? Gak ada. Otomatis lari, benar nggak Fir? Iyalah kabur. Itu semua orang dapat hidayah dari Allah. Saya ambil contoh. Lapar, diem aja. Ya. BODO kan, akalnya nggak jalan. Nyari makanan Nyari dong. makan Benar nggak lah. Fir? Iya. Itu dapat hidayah dari Allah. Maaf, mulas pengen ke WC, diem aja, bengong. Maaf, dia udah dapat hidayah. Ini udah ada kode. Iya. Ada bahasa tubuh ya, Maya? Iya, itu Fir. Ada Itu tanda tubuh, semua alarm tubuh. ada dalam diri kita. Misalnya ada angin gede, nggak melotot aja kan Fir? Iya. Ngedip. Tuh, itu pun hidayah dari Allah. Nggak mungkin lah Fira udah mules diem aja, ngompol di Ngompol. situ. Iya. Itu hidayah. Itu sayang yang saya maksud dengan hidayah itu. Semua orang mendapatkan hidayah Nah, dari mungkin Allah. yang Vira tanyakan adalah hidayah agamanya mungkin, Ma, yang terakhir. Yang terakhir. Hidayah agama. Hidayah Ya. agama ciri-cirinya. Hidayah agama, contoh misalnya, dia ngedengar azan di masjid. Ngedengar ada taklim, ada pengajian. Tadi kan diiringi dengan taufik, keinginan, kesesuaian dari orang tadi. Dia mendengar ada pengajian, datang nggak ke pengajian tadi. Dia mendengar azan, pergi ke masjid nggak tuh laki-laki. Ini, jadi ada kesesuaian. Tandanya kalau dia dapat taufik dan hidayah dari Allah, artinya ngedengar azan, buru-buru dong ke masjid. Ya. Ada pengajian, buru-buru dong ke masjid. Di mana pengajian tadi datang di masjid, seperti itu sayang. Baik, Oke, kalau gitu. Ma. Setelah Vira ada lagi yang mau bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari mana? Silahkan. Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sophia, Nih. Ya, Ma. Kopiah. Oh, kopiah, maaf. Oke, Sophia. Izin bertanya, Mah. Mengenai hidayah, adakah hidayah yang hanya diberikan khusus untuk manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain di bumi ini? Terima kasih, Ma. Hidayah khusus. Ada hidayah khusus buat manusia. Ya. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan manusia dua-duanya ada. Ada nggak hidayah khusus diberikan kepada manusia? Ya. Ada. Punten misalnya. Kalau seandainya kita punya kebun, bunga-bunga, sayur-mayur, kambing punya tetangga, makan kebun kita nih, daun-daunan, bunga-bungaan. Karena dia tidak punya akal, cuma punya nafsu. Iya, cuma punya nafsu. Bedanya manusia akal harus dipakai. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Kata Allah, kalau kalian merasa manusia tiap ada masalah pakai otak. Jangan dimakan tuh daun-daunan punya tetangga. Jangan dimakan tuh kebun-kebun punya tetangga. Iya. Karena itu haram punya orang. Itulah hidayah khusus yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Ada akal dengan nafsu. Makanya nafsu inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Terbagi dua. Kata Allah nafsu itu dalam Yusuf 53
Yang pertama nafsu amarah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Itu bedanya. Seperti itu Sofia Begitu ya Sofia ya. Iya. Insya Allah kita bisa sama-sama mencari hidayah ya. Kita. Enggak semua yang ada di Kita studio ini. bisa ke Ayah Sophia. Bisa. Turki. Iya. Oke. Jauh jalannya. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah, hari ini tentunya kita kembali diingatkan sama Mama bahwa jangan sampai kita mengabaikan hidayah dan taufik yang hadir pada diri kita. Karena tadi Mama sudah sampaikan, tidak tepat apabila seseorang mengatakan hidayah dan taufik belum hadir pada diri kita. Karena semuanya diberikan oleh Allah kepada setiap umat manusia. Tinggal tugas kita merawatnya dengan selalu menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah dan menjauhi semua larangan Allah. Insya Allah hidayah dan taufik akan selalu ada dalam diri kita. Yuk perbanyak berdoa yuk. Dan sekarang silakan Mama pimpin doanya. Anak-anak sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami taufik hidayahmu ya Allah. Tancapkan dalam dada kami taufik dan hidayah darimu ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk merawat hidayah, untuk merawat taufik yang kau tanamkan dalam dada kami ya Allah. Berikan kepada kami teman-teman yang selalu mendapatkan taufik hidayah darimu ya Allah. Berikan kepada kami keluarga, anak turunan kami, lingkungan kami yang benar-benar mendapatkan taufik hidayah darimu ya Allah. Seandainya pun ada godaan setan yang terkutuk datang menggoda hidayah dan keimanan kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, kuatkan iman dan ketakwaan kami agar kami bisa menepis godaan setan yang terkutuk ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu, tuntunan darimu, penjagaan darimu ya Allah, dengan daya kekuatanmu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Mama terima kasih Mah untuk ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih ya. Dan terima kasih teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di Rumah Mamah Dede. Dan jamaah terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.